Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Andayani dengan NIM 1930201193 kelas PGMI 05. Saya ada di Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Video dibuat guna untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah seminar proposal dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Afandi MPDI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari seminar proposal saya, yaitu yang berjudul Efektivitas Penggunaan Media Kartu Huruf untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa Kelas 1 di MI Hijriah Palembang. Adapun poin-poin yang ingin saya bahas, yang pertama yaitu ada latar belakang, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat rumusan masalah, yang kelima tujuan penelitian, yang keenam ada manfaat penelitian, yang ketujuh ada tinjauan pustaka, yang kedelapan yaitu ada landasan teori, dan yang kelima yaitu ada metodologi penelitian. Langsung saja kita akan membahas poin yang pertama, yaitu latar belakang. Berdasarkan observasi yang dilakukan di MI Hijriah Palembang, dapat ditarik suatu permasalahan, yaitu kemampuan dalam membaca khususnya siswa kelas 1. Sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan yang awal bagi anak. Peserta didik sekolah dasar berumur kurang lebih antara 7-12 tahun. Pendidikan sekolah dasar ditempuh selama 6 tahun. Di sekolah dasar biasanya dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu kelas rendah dan kelas tinggi, di mana kelas rendah terdiri dari kelas 1, 2, dan 3, sedangkan untuk kelas rendah terdiri dari kelas 4, 5, dan 6. Di sini peneliti melakukan observasi pada kelas 1. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan proses belajar mengajar di kelas 1 adalah kemampuan siswa dalam membaca. Membaca merupakan proses berpikir untuk memahami isi teks yang dibaca, namun kenyataannya siswa yang masuk di kelas 1 belum semuanya mampu membaca. Ada beberapa siswa yang masih rendah dalam kemampuan membaca, yaitu masih banyak anak yang tidak menghafal abjad, bahkan ada yang tidak mengenal abjad. Siswa membaca kurang lancar, bahkan belum bisa membaca sama sekali. Dalam pencapaian prestasi belajar, anak di sekolah sangat erat hubungannya dengan media pembelajaran sebagai fasilitas belajar, terutama pada siswa yang sangat lambat dalam menerima pelajaran. Contohnya, seperti mengenal dan membaca huruf abjad. Berdasarkan observasi awal, dapat permasalahannya yaitu guru kurangnya memanfaatkan media yang ada, dan guru tidak menggunakan media pembelajaran saat pembelajaran berlangsung, sehingga siswa kurang tertarik untuk belajar membaca dan merasa bosan. Salah satu media yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, terutama dalam kemampuan membaca kelas 1, yaitu bisa menggunakan media kartu huruf. Kartu huruf merupakan abjad-abjad yang dituliskan pada potongan-potongan suatu media, baik karton, kertas, maupun papan tulis atau styrofoam. Potongan-potongan huruf tersebut dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan keinginan pembuat suku kata maupun kalimat. Oleh karena itu, guru dituntut untuk meningkatkan efektivitas kemampuan membaca menggunakan media kartu huruf. Dari latar yang dikemukakan, maka dapat diidentifikasikan masalah. Adapun identifikasi masalah yang pertama yaitu guru tidak menggunakan alat peraga pelajaran yang sesuai dan dapat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran yang disampaikan. Yang kedua,
Kurangnya upaya guru dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa. Permasalahan yang ada begitu luas, oleh karena itu peneliti membatasi batasan masalah. Adapun batasan masalahnya yaitu meningkatkan efektivitas penggunaan media kartu huruf untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 1 di MI Hijriah Palembang. Dari latar belakang dan identifikasi masalah, maka kita dapat merumuskan masalah, yaitu adalah bagaimana efektivitas penggunaan media kartu huruf untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 1 di MI Hijriah Palembang. Adapun tujuan penelitian yaitu berdasarkan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan media kartu huruf untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 1 di MI Hijriah Palembang. Adapun manfaat penelitian ada 2 poin, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peserta didik ataupun pihak lain mengenai pelaksanaan penerapan media pembelajaran kartu huruf dan kemampuan membaca, khususnya di sekolah dasar. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan bagi peserta didik, guru ataupun sekolah dasar, serta dapat menjadikan bahan kajian untuk penelitian lain yang berkaitan tentang kemampuan membaca. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademik atau peneliti lain sebelumnya dalam rangkaian proses penelitian baik sebelum. Berikut ini peneliti akan mengutip berbagai penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan peneliti ini dan berguna untuk membantu peneliti untuk menyusun proposal ini. Yang pertama ada peneliti dari Femi Dwi Cahyani pada tahun 2018 yang berjudul Efektivitas Penggunaan Media Flashcard untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa Kelas 1 di SD Negeri 2 Meroto Pujon. Peneliti kedua, Waode Rahmadillah Syakwita pada tahun 2018 yang berjudul Efektivitas Media Flashcard terhadap Kemampuan Membaca Siswa Kelas 1 di SD Impres Bontomone, Kota Makassar. Peneliti ketiga yaitu ada Sahmawati pada tahun 2018 yang berjudul Keefektifan Media Kartu Kata terhadap Keterampilan Membaca Permulaan Murid Kelas 1 SD Impres Barua, Kabupaten Goa. Peneliti keempat ada Wahyudin pada tahun 2014 yang berjudul Upaya Meningkatkan Keterampilan Membaca Siswa Kelas 1 melalui media kartu huruf di MI Al-Huda Sakti Cipatal, Tangerang Selatan. Dari beberapa tinjauan pustaka di atas memiliki beberapa kesamaan, yakni dari segi tema yang akan penulis teliti, yaitu mengenai meningkatkan kemampuan membaca kelas 1, sekolah dasar, dan metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Selain terdapat persamaan, ada juga perbedaannya dari beberapa penelitian di atas, yakni dari segi lokasi dan waktu penelitian, serta penggunaan media kartu huruf dalam meningkatkan kemampuan membaca. Selanjutnya ada landasan teori. Ada 3 poin penting dalam landasan teori. Yang pertama yaitu membaca, yang kedua media pembelajaran, dan yang ketiga kartu huruf. Poin pertama yaitu membaca. Pengertian membaca adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Ahmad Susanto adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Membaca adalah aktivitas memahami isi bacaan, berlainan dengan siswa kelas rendah yang belajar membaca dan menulis permulaan hanya bertujuan supaya dapat
merangkaikan huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat. Yang kedua yaitu pengertian membaca permula. Membaca permula pada umumnya dimulai sejak siswa masuk kelas 1 SD, yaitu pada saat berusia 6 tahun. Pada dasarnya membaca permula merupakan sebuah tahapan proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar kelas awal. Pada waktu anak belajar membaca, ia belajar mengenal kata demi kata, mengejanya, dan membedakannya dengan kata-kata lain. Misalnya seperti padi dan pagi, ibu dan ubi. Yang ketiga ada kemampuan membaca. Kemampuan membaca adalah dapat memahami fungsi makna yang dibaca dengan jalan mengucapkan bahasa, mengenal bentuk, memahami isi yang dibaca. Poin kedua yaitu ada media pembelajaran. Media adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar yang berfungsi memperjelas makna, pesan yang disampaikan sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai dengan sempurna. Media berperan sebagai perangsang belajar dan dapat menimbulkan motivasi belajar sehingga siswa tidak menjadi bosan dalam meraih tujuan-tujuan belajar. Poin ketiga yaitu ada kartu huruf. Yang pertama, pengertian kartu huruf. Jadi, kartu huruf adalah kumpulan kartu yang di dalamnya terdapat huruf-huruf dari A sampai Z, kapital dan kecil, dan diberi gambar serta kata untuk mendukung anak paham dan hafal abjad dari A hingga Z. Adapun kelebihan dan kekurangan kartu huruf. Kelebihannya yang pertama yaitu sifatnya konkret, yang kedua dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, yang ketiga dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita, yang keempat dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja. Dan yang kelima yaitu harganya murah, mudah diperoleh dan digunakan tanpa memerlukan peralatan khusus. Selain ada kelebihan, ada pula kelemahannya. Yang pertama yaitu hanya menekankan persepsi indera mata. Yang kedua, benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Yang ketiga yaitu ada langkah-langkah permainan kartu huruf. Langkah-langkah permainan kartu huruf ada 5 poin. Yang pertama, guru membagi siswa menjadi 5 kelompok. Yang kedua, guru memperjelaskan penggunaan kartu huruf pada pembelajaran. Yang ketiga, guru melibatkan kartu-kartu huruf A sampai Z kepada siswa. Yang keempat, guru menunjukkan gambar dan menyebutkan nama gambar tersebut. Yang kelima yaitu siswa diminta menyusun huruf-huruf sesuai dengan nama gambar yang ditunjukkan. Adapun proses permainan dengan menggunakan kartu huruf. Yang pertama, siswa diminta untuk menyusun huruf yang telah dibagikan, kemudian memilih di atas meja. Yang kedua, guru menunjukkan sebuah gambar. Gambar yang ditunjukkan adalah gambar yang mudah dijumpai oleh siswa dalam kesehariannya. Misalnya, gambar-gambar hewan, gambar buah-buahan, dan masih banyak lagi. Untuk yang ketiga, tiap kelompok diminta menyebutkan nama gambar yang ditunjukkan oleh guru. Yang keempat, tiap kelompok diberikan kesempatan untuk berlomba menyusun huruf-huruf sesuai nama gambar yang ditunjukkan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara individu ataupun kelompok, sesuai dengan jumlah siswa dan waktu. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian ada 4 poin penting. Yang pertama yaitu jenis penelitian dan desain penelitian. Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting.
Untuk desain penelitiannya, penelitian tindakan kelas atau biasa disebut PTK. PTK itu adalah penelitian yang memaparkan terjadinya sebab akibat dari perlakuan dan memaparkan apa saja yang terjadi ketika perlakuan diberikan dan memaparkan seluruh. Poin kedua yaitu ada jenis data dan sumber data. Dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis data kualitatif, hasil observasi proses pembelajaran, catatan lapangan, hasil kemampuan membaca siswa, dan hasil dokumentasi. Sedangkan untuk sumber datanya, penelitian ini adalah ada guru, siswa, dan juga peneliti. Poin keempat yaitu ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian tindakan kelas PTK ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya yaitu observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Yang pertama, observasi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi ini, peneliti melakukan proses pembelajaran yang didampingi oleh guru kelas 1. Guru kelas 1 melaksanakan pengamatan secara langsung dalam proses pembelajaran. Dalam observasi ini, peneliti tidak fokus terhadap hasil belajar peserta didik. Yang kedua yaitu ada wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara spontan, yaitu wawancara ibu guru wali kelas 1 untuk bertanya mengenai proses pembelajaran secara faktor-faktor rendahnya kemampuan membaca pada siswa kelas 1. Yang ketiga yaitu ada tes. Dalam penelitian ini, tes digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dalam mengetahui bentuk huruf, lafal huruf, membaca. Tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes tertulis dan tes lisan. Yang keempat yaitu ada dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang terdapat pada MI Hijriah Palembang. Data tersebut meliputi presensi peserta didik kelas 1 dan hasil evaluasi peserta didik saat menggunakan media kartu huruf serta data-data yang menunjukkan selama penelitian berlangsung. Dan poin keempat yaitu ada teknik analisis data. Data yang dikumpulkan dianalisis dalam penelitian ini berupa data tentang kemampuan dalam melafalkan huruf, mengeja huruf menjadi suku kata, mengeja suku kata menjadi kata, mengeja kata-kata, dan menggebukannya menjadi kalimat serta sikap dan aktivitas siswa. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.